Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sorli sodri wa yasili amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Irfan di channel Mas Irfan. Nah teman-teman, sesuai janji saya, selanjutnya selesai saya memberikan tutorial cara mudah melatih otot bicep ya. Izinkanlah kali ini saya akan sharing tentang yaitu deadlift ya. Deadlift teman-teman, mungkin buat teman-teman yang sudah sering latihan, sudah berpengalaman atau juga sudah sekian lama, pastinya sudah paham apa itu gerakan deadlift ya. Kalau menurut saya di sini deadlift kenapa ini dikatakan the king of exercise dari latihan ya, rajanya dari segala latihan. Kenapa? Karena deadlift ini melibatkan hampir sebagian otot dalam tubuh kita, dari tricep, bicep, dada, traps, back, kemudian juga quadsnya terutama ya, glutes, hamstring, calves, semuanya dilibatkan dengan gerakan deadlift. Makanya kenapa dinamakan deadlift ya. Hati-hati dengan melakukan gerakan ini. Jika teman-teman salah gerakan ataupun juga beban terlalu berat, maka resiko yang ada adalah yaitu dengan bagian pinggang kita bisa kecetit atau juga bahkan cedera yang cukup parah sehingga kita tidak bisa melakukan gerakan-gerakan hal-hal yang lain. Nah, jadi di sini ada yang bertanya bagaimana cara melakukan deadlift yang benar. Sebenarnya kalau masih saya lupa. Kalau misalkan sudah sering latihan hampir sekitar kurang lebih hampir 1 tahun, pastinya juga sudah paham dengan gerakan-gerakan deadlift. Nah, di sini saya hanya memberikan gerakan deadlift yang benar, yang tepat buat pemula dan juga buat masnya juga ini mungkin menjadi suatu referensi atau masukan ya. Bagaimana kita melakukan gerakan deadlift yang benar. Kebetulan saya pakai ini barbel ya. Jadi ini anggap kita ini ada di tempat gym teman-teman, atau juga mungkin juga bisa lakukan teman-teman. Dan ini gerakan deadlift bisa juga dilakukan dengan dumbbell. Kebetulan juga saya punya dumbbell atau juga bahkan pakai tali resisten band. Pasti bisa teman-teman ya. Oke, kita akan gerakan satu persatu. Saya akan contohkan gerakan deadlift yang benar ya. Mohon maaf saya pakai sarung nih teman-teman, dan alhamdulillah saya sudah ada cover apps ya sekarang ya. Jadi kita di sini pakai barbel dulu. Ketika melakukan gerakan deadlift ya, kaki teman-teman ini, kakinya teman-teman ini usahakan jangan melebihi dari lebarnya bahu ya. Jadi jangan melebihi lebarnya bahu dan juga jangan terlalu lebar. Kalau terlalu lebar nanti teman-teman jatuhnya ke sumo squat nanti. Sumo deadlift ya. Kemudian posisi badan ini sudah dikunci di bagian backnya atau pinggangnya ya. Dada juga dikontraksikan bagian otot dada. Nah, ini saran saya kebanyakan kenapa banyak teman-teman yang ketika melakukan deadlift ini di bagian glutes ataupun di bagian pahanya ini tidak turun pada waktu mengangkat seperti ini. Jadi ketika mengangkat beban dengan beban yang lumayan berat pada waktu eksekusi, jadi seperti ini nariknya, otomatis di bagian pinggang yang menarik, di bagian punggung yang menarik. Bukan pada deadlift itu adalah yang dorong di bagian kaki ini sebagai pegangan ya, sebagai pegangan. Ini versi saya loh. Mungkin teman-teman juga mungkin pernyataannya Mas Irfan kurang tepat, bisa jadi referensi karena ini saya sudah saya lakukan dengan versi saya. Oke, langsung saja ya. Jadi seperti ini boleh turun teman-teman ya, tetap punggung kunci loh, tarik RDL. Kalau misalkan RDL Romanian deadlift turun tetap, jadi agak kaki paha agak turun dikit, kunci. Nah, di bagian glutesnya ini terasa teman-teman. 2. Nah, seperti ini. Tetap dikunci. 3. Nah, ini kalau kita menggunakan barbel. Bagaimana kalau kita menggunakan dumbbell teman-teman? Oke, kalau misalkan pakai 2 dumbbell ataupun 1 boleh. Sama posisinya sama. Ya, dumbbell seperti ini. Ini sudah di lock di depannya betis ya, tarik 1, 2. Ini bagian glutes saya terasa teman-teman ya.
hamstring, 3. Jadi bukan pinggang yang bekerja. Ya, ini kita pakai dumbbell. Terus bagaimana kalau kita pakai tali resisten band? Sama saja. Sama saja, teman-teman. Ya, ini kita injak. Kita ambil bagian tali yang cukup, sekiranya tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Jadi boleh talinya agak diinjak lebih panjang. Jadi ketika kita narik, tuh, 2. Ini tetap di bagian pinggang kita di lock. Nah, hampir mau masuk berdiri lurus seperti ini, kita masukkan di bagian glusnya, kita masuk dorong. Jadi glus di bagian hamstring dan glus ini kita tekan, masuk terasa. Jadi otot di sana yang terasa, teman-teman. Jadi seperti itu. Memang gerakannya cukup sulit ya, teman-teman ya. Harus dibutuhkan dengan kesabaran ya. Dilakukan dengan ketelitian dan jangan sampai yang namanya ego lifting. Nah, seperti itu. Ini saya sudah hanya mencontohkan saja, sudah keluar keringat seperti ini, teman-teman. Jadi mengapa deadlift ini dikatakan adalah sebagai rajanya latihan, the king of exercise, teman-teman. Nah, saran saya buat teman-teman ataupun mas siapa ini, dan juga buat teman-teman yang mengalami sedikit masalah atau tidak bisa melakukan deadlift dengan latihan squat. Menurut saya latihan squat itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tidak perlu dilatih dengan deadlift lagi. Atau misalkan juga saya sepertinya kurang, Mas, kalau hanya squat. Nah, kalau misalkan sepertinya squat kurang, squatnya misalkan pakai Smith mesin ataupun manual, boleh kemudian ditambah dengan leg press. Karena leg press ini tidak begitu banyak. Kita ini menggunakan kekuatan di bagian pinggang ataupun punggung, teman-teman. Jadi seperti itu. Jangan terlalu memaksa ya, Mas ya. Kalau Anda sudah ibaratnya sudah ada cedera ataupun trauma ya di bagian pinggang, sebaiknya tidak perlu memaksakan diri. Ya, kita tidak perlu seharusnya yang namanya ada statement seperti ini, misalkan kamu kalau tidak latihan squat tanpa diakhiri atau tanpa diimbangi dengan deadlift, maka latihan squatnya kamu akan 0, hasilnya 0. Jangan didengarkan seperti itu. Ingat sekali lagi, kita tidak perlu mendapatkan penilaian dari orang, kita tidak perlu mendapatkan status pengakuan dari orang, ataupun kita tidak perlu saling kuat-kuatan. Bolehlah kita kuat-kuatan dengan saling support, boleh. Nah, seperti itu boleh. Jadi kita tidak perlu memaksa saya harus latihan squat kemudian diakhiri dengan deadlift, tidak perlu. Kalau misalkan saya masih terasa kurang latihan deadlift, boleh latihan deadlift, tetapi jangan dengan beban yang berat. Misalkan dengan dumbbell 10 kilo, bolehlah kita gerakan 2 kilo, bolehlah kita dengan 5 kilo lah maksimal, atau juga boleh kita dengan botol ataupun tanpa barbel ataupun tanpa alat. Jadi kita seperti ini sudah kita fokuskan pada otot mana ketika kita melakukan gerakan deadlift seperti itu. Nah, begitu ya, Mas ya. Jadi ini adalah saran dari saya, dan juga buat teman-teman yang ingin melakukan gerakan deadlift tetapi tetap takut cedera di bagian punggung ataupun otot-otot yang lainnya, saya sarankan kalau awal-awal butuh pendampingan dari senior, dari seorang PT ataupun juga dari seorang ownernya, ya, pemiliknya yang juga paham dengan gerakan deadlift. Karena ingat sekali lagi, apapun gerakan kita lakukan di tempat gym ataupun di rumah itu pasti ada risikonya. Ya, kita juga butuh yang namanya stretching, kita juga butuh yang namanya warming up, pemanasan. Kita tidak serta-merta mengangkat beban yang paling berat. Step by step, pelan tapi pasti, slow but sure, ya, seperti itu. Nah, begitu teman-teman. Jadi mohon maaf sekali lagi, mungkin dari penyampaian saya ada yang kurang tepat, kurang baik, kurang nyaman ataupun kurang pas. Saya mohon maaf teman-teman, karena sekali lagi saya belajar bersama di sini. Ayo, mumpung kita masih diberi nikmat sehat, kita masih diberi nikmat kekuatan, lakukan segera dan juga ubah pola hidup kita, teman-teman ya. Saya sudah usia 40, sudah kepala 4, tetapi tetap semangat untuk memberikan edukasi, tetap semangat menjaga kebugaran tubuh. Insya Allah teman-teman akan merasakan sendiri manfaatnya. Begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.
Tuh.